Nah, selain itu ya tentu ya semua moms pasti sudah mempersiapkan ransel ini ya yang paling utama Nah, itu dia. Yang banget begitu kalau kontraksi langsung dibawa gitu kan? bener, kalau aku bahkan ranselnya udah aku tinggal di mobil. Jadi aku udah persiapkan ketika mungkin dua minggu dari menjelang waktu melahirkan gitu ya, 2 minggu Mm-mm. menjelang weeks 40, jadi 38 weeks itu, aku udah kemas satu koper kecil, isinya itu adalah ya barang-barang pribadi kita gitu ya. Sahabat Sonora dan juga Moms and Dads ya, kita akan membahas mengenai persiapan persalinan atau melahirkan. Nah, bagi seorang calon moms nih mendekati hari-hari jelang persalinan, waduh, tentu saja ini waktu-waktu yang paling mendebarkan gitu ya. Selain antusias, pastinya akan bertemu dengan buah hati yang sudah kita kandung selama 9 bulan, ada juga rasa khawatir ya akan bagaimana nanti proses persalinan berjalan begitu ya. Nah, biasanya untuk mengatasi kecemasan itu calon moms and dads pastinya itu mungkin memilih berbagai cara, kegiatan juga dan juga aktivitas nih yang bisa membangkitkan rasa senang dari si moms terutama ya. Nah, akan ada banyak persiapan yang harus moms and dads persiapkan menjelang hari persalinan. Salah satu yang utama adalah persiapan mental dan emosional tentu saja dari si moms itu sendiri. Dan hal lain yang gak kalah penting yaitu dipersiapkan juga mungkin yaitu adalah kegiatan atau aktivitas fisik dari mom seperti ada olahraga ringan mungkin ya, kemudian juga kegiatan-kegiatan lain yang mempunyai manfaat menjelang persalinan tersebut. Nah, untuk membahasnya, nah kita bersama dengan Sonora pada siang hari ini akan bersama-sama berbincang dengan Glory Oyong, senior editor dari Nakita ID yang hari ini cantik sekali, cerah orange sesuai dengan warna Sonora ya. Bener banget. Halo Lara, apa kabar? Halo Sehat-sehat, Glory semuanya. sehat. Sehat-sehat dan bersemangat nih, makanya pakai warna orange supaya bright gitu ya, makin cerah. Dan Makin cerah, makin obrolannya hari ini juga bisa membangkitkan semangat moms and dad yang lagi menunggu persalinan. yes. Atau jangan semangat nih, kepengen bersalin lagi, jangan-jangan Glory. Wah, belum, Nanti ya, dulu. belum ya. Oke, baik. Nah, kita pengen bertanya nih, mungkin Glory bisa menjelaskan kepada sahabat Sonora sebenarnya nih, ketika kita mempersiapkan diri menjelang persalinan, moms ini perlu mempersiapkan apa saja sebenarnya? Nah, Rara, sahabat Sonora, mom and dad semuanya, banyak banget sebenarnya ya yang harus dipersiapkan ketika kita akan menghadapi persalinan. 9 bulan itu kan sebenarnya waktu yang cukup panjang ya ketika kita mengandung, tapi kok rasanya persiapan ini nggak ada habisnya gitu. Nah, tapi jangan khawatir karena biasanya menjelang persalinan ini adalah momen-momen yang justru membuat kita tuh berbahagia gitu ya, karena persiapan yang kita lakukan itu akhirnya membuahkan hasil. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan moms dan dad, apalagi nih untuk menyambut buah hati pertama ya atau anak pertama. Nah, ada Yes. beberapa hal nih kalau dari pengalamanku sendiri, itu paling penting mempersiapkan mental. Karena sebelumnya kan mom and dads ini kan kita individu gitu ya, atau couple pasangan. Nah, ketika buah hati kita lahir, kita menjadi orang tua. Nah, ini adalah tanggung jawab Yes. yang besar loh moms and dads. Jadi kita harus bersiap mental karena pasti ada yang berubah. Jika mungkin sebelumnya me time-nya bisa lebih panjang gitu ya, masih bisa tidur agak malam gitu ya, atau jalan-jalan keluar agak malam. Nah, ketika sudah ada buah hati tentu harus ada penyesuaian waktu. Nah, jadi mental juga harus disiapkan bahwa kita tidak lagi untuk diri kita sendiri atau untuk pasangan kita, tapi kita juga bertanggung jawab untuk buah hati kita. Nah, apa sih yang harus dipersiapkan secara fisik gitu ya, kalau tadi mental udah. Nah, kalau dari fisik tentu yang pertama kita harus mempersiapkan ketahanan tubuh kita atau kesehatan tubuh kita. Nah, caranya nih salah satunya kita bisa lakukan aktivitas olahraga yang ringan nih, Ra. Jadi mungkin ada yang udah ikut yoga prenatal gitu ya waktu menjelang melahirkan atau senam hamil. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena seiring dengan perubahan tubuh nih yang tadinya satu jadi kemudian berdua begitu kan dengan janin yang dikandung, pasti banyak yang berubah. Nah, pegel-pegel, kemudian mungkin otot-otot yang ketarik, nah membuat nggak bisa tidur gitu ya, nggak bisa rileks. Nah, ini banyak hal yang harus kita renggangkan dan juga di stretch gitu ya, menjelang melahirkan. Jadi kita bisa melakukan olahraga ringan dan latihan pernafasan. Nah, jadi ikut senam hamilnya makin rutin nih menjelang mau melahirkan gitu kan. Nah, selain itu juga kita bisa memilih metode persalinan yang tepat untuk kita. Jadi sekarang ini juga kan seperti yang Rara tahu dan juga Mom and Dad mungkin sering baca-baca juga ya. Betul. Kita
cara untuk melahirkan itu nggak sekedar yang kita tahu persalinan normal, persalinan sesar gitu ya. Iya, iya. Juga yang gently birth gitu, kemudian hypnobirthing, birth, home birth gitu ya, banyak sekali jenis-jenisnya yang membuat orang tua lebih nyaman mungkin ya dalam melahirkan buah hatinya. Nah, ini banyak pilihan. Jadi moms bisa menentukan mana yang paling sesuai dengan keinginan moms dan dads, dan tentunya juga yang tidak membahayakan calon janin. Jadi ini bisa dipelajari mana yang kira-kira membuat kita tuh lebih pede gitu ya untuk melahirkan buah hati kita. Nah, setelah kita memilih metode persalinan, tapi jangan khawatir moms. Kadang-kadang yang berjalan tidak sesuai dengan rencana. Kayak aku nih Yara, anak pertama. Gimana? Lahir normal, tapi kan ternyata kondisi waktu mau melahirkan itu tidak memungkinkan untuk normal, sehingga akhirnya jadi sesar mendadak. Nah, ini nggak apa-apa juga moms, kita tentu punya planning, tapi yang namanya rencana Tuhan itu yang terjadi kan gitu ya. Paling kita punya planning, jadi kita punya bayangan apa yang harus kita lakukan ketika mungkin air ketuban kita pecah, ketika mungkin tanda lahirnya udah keluar. Kan biasanya itu ada 3 hal ya. Yang pertama kontraksi begitu, yang semakin rapat, kemudian tanda lahir berupa lendir darah gitu kan, atau yang ketiga ketuban pecah. Ketika sudah salah satu tanda ini keluar, kita udah tahu what to do, paling nggak gitu kalau kita udah punya plan. Nah, berikutnya kita juga bisa melakukan meluangkan waktu yang berkualitas bersama pasangan kita nih, karena biasanya nih setelah kita punya bayi, waktu bersama pasangan itu akan berkurang, karena kan bayi itu memerlukan perhatian yang khusus ketika ya mungkin bulan-bulan awal kelahirannya di dunia gitu kan. Jadi kita bisa manfaatkan mungkin seminggu 2 minggu gitu ya, atau bahkan sebulan sebelum melahirkan itu untuk quality time sama pasangan. Ya nonton deh gitu ya, terus jalan-jalan mungkin, pillow talk, dinner bareng berdua yang benar-benar mengikat bonding kita dan mengingatkan kita kalau nanti ketika si bayi lahir, bukan berarti pasangan atau masa-masa dating pacaran bersama si pasangan ini kemudian hilang loh gitu. Jadi ini harus dikuatkan. Bonding sama calon bayinya juga bisa dikuatkan dengan apa? Kita bisa berbicara sama bayi di perut, kemudian kita bisa bernyanyi gitu ya, karena bonding itu ternyata dari sejak dalam kandungan itu sudah bisa dilakukan. Ketika lahir gitu kita bisa menyambutnya dengan ikatan ibu dan anak yang lebih kuat. Nah, selain itu ya tentu ya semua moms pasti sudah mempersiapkan ransel ini ya yang paling utama. Nah, itu dia. Yang kita kontraksi langsung dibawa gitu kan? Benar, kalau aku bahkan ranselnya udah aku tinggal di mobil. Jadi aku udah persiapkan ketika mungkin 2 minggu dari menjelang waktu melahirkan gitu ya, 2 minggu menjelang weeks 40, jadi 38 weeks itu aku udah kemas 1 koper kecil, isinya itu adalah ya barang-barang pribadi kita gitu ya, baju untuk nanti persiapan melahirkan, daster biasanya, atau kemudian ada sarung gitu ya, ada guritanya, kemudian mungkin nursing bra dan lain sebagainya, alat pompa ASI jika rumah sakitnya nggak ada, terus perlengkapan bayi untuk pada saat bayi dibawa pulang gitu ya, itu semuanya udah komplit dan taruh di mobil. Jadi kalau misalkan kondisinya dadakan udah nggak cari-cari lagi. Nah, yang tambahan dari aku tipsnya, mungkin moms bisa juga mempersiapkan kartu keluarga jika ingin langsung mengurus akte kelahiran anak di rumah sakit. Nah, jadi semuanya dipersiapkan, Ra. Dan tentunya keperluan bayi ya, itu ya udah pasti wajib banget kalau anak kita. Kalau saya ada keturunan alergi kebetulan. Tahu aku ada alergi, suamiku ada alergi, jadi aku tahu mungkin kemungkinan besar anakku akan alergi juga kan gitu. Jadi aku membawa sabun khusus gitu, kemudian popoknya juga yang khusus dan beberapa mungkin yang barang-barang pribadi gitu aku bawa ya, kayak krim-krimnya itu yang anti alergi, karena kan biasanya di rumah sakit disediakan kan lebih general ya. Nah ini persiapan juga bisa untuk moms yang mungkin mau antisipasi gitu. Wow, banyak sekali ternyata yang dipersiapkan ya. Tapi mana sih yang lebih penting nih kalau menurut Glory juga sesuai dengan pengalaman pribadi? Barang-barang kah? Atau sebenarnya kesiapan mentalnya? Karena kalau kita biasa lagi sendiri dulu sebelum punya anak, kita spa juga udahlah tinggal handphone matiin, nggak ada yang nyari. Sekarang dikit-dikit lihat, udah waktunya untuk pompa atau segala macam gitu. Sebenarnya mana yang paling penting dipersiapkan? Yang pasti mental dulu ya, Ra, karena kan kalau barang-barang itu bisa menyusul gitu kan. Jika kita sudah di ruangan melahirkan, apalagi di masa pandemi seperti ini, itu kan nggak bisa sama seperti waktu di 2019 gitu ya, ketika kita bisa didampingi oleh mungkin mamah di sebelah kanan, suami di sebelah kiri gitu ya, bahkan ada fotografer, videografer yang bisa mengabadikan momen kita melahirkan gitu ya. Ini rasanya udah nggak bisa sama lagi. Jadi terakhir itu adikku melahirkan di 2020, kemarin ya sebelum, 2020 dan adikku di 2021 ini, mereka berdua di masa pandemi itu bayi pandemi.
lagi pandemi, bayi pandemi, dan di ruang melahirkannya juga harus sendirian karena nggak bisa didampingi bahkan oleh suami sekalipun. Jadi mental benar-benar harus dipersiapkan, apalagi bagi yang mau melahirkan secara normal kan artinya masa kontraksinya lebih panjang ya, bisa berjam-jam tuh Ra, di ruang melahirkan. Ketika saya dulu anak pertama mau mencoba melahirkan normal itu sampai 30 jam loh bahkan gitu kan. Nah, itu pun harus sesar akhirnya sesar juga gitu. Jadi karena kontraksinya sudah hebat tapi pembukaannya nggak bertambah, oksigen anak udah mulai turun, akhirnya sesar. Tapi ketika itu saya masih didampingi oleh ada suami dan mamahku kan. Ketika masa pandemi ini di mana ruangan itu hanya ibu sendirian dan mungkin nanti setelah sudah mendekati waktu melahirkan ada suster gitu ya dan dokter yang mendampingi, tapi itu adalah masa-masa kita harus mentalnya siap banget karena kita bisa gampang banget tuh kena baby blues after that gitu ya kalau kita merasa sendirian gitu kan. Nah ini yang menurut aku mental itu harus dipersiapkan banget. Dukungan dari suami dan dukungan dari keluarga itu juga penting, memberikan support bahwa moms ayo bisa loh, kamu bisa gitu. Dan bahkan ketika sudah melahirkan pun dikasih kecupan di kening gitu ya, terima kasih ya sudah melahirkan bayi dengan selamat gitu, terima kasih istriku. Itu suatu hal yang membuat kita tuh bisa bangkit lagi semangatnya, bahwa ini tuh melahirkan itu sudah lewat lah masa sakit-sakitnya gitu ya. Nah itu sih Ra. Kita kasih aplaus dulu yuk untuk moms yang melahirkan di tahun 2020-2021 karena mereka pasti harus kuat sekali tanpa ada yang bisa dibejek-bejek di kanan kiri gitu ya, dicubit-cubit karena kesakitan menahan kontraksi luar biasa. Info-info seputar kelahiran ini juga buku-bukunya biasanya dads juga ikut membaca nih. Ketika moms membaca, dads juga membaca. Sehingga apa? Ketika tanda-tanda lahir itu kemudian ada, misalkan ada keluar lendir darah atau kemudian ketubannya pecah atau kontraksi yang dekat gitu jaraknya, dadsnya nggak panik. Karena biasanya bisa jadi nih dads lebih panik loh dari momsnya gitu kan.